Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak kelas 3 hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, harus lebih baik. Nah, sebelum kita mulai pelajaran fikih, kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pelajaran fikih bab pertama ini, Bu Betty akan menjelaskan tentang sholat sunnah rawatib. Apa sih Bu sholat sunnah rawatib itu? Nah, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Nah, masih ingat enggak ketika sholat jamaah di masjid sekolahan, Saman melihat bapak ibu guru atau kakak kelas sampean sebelum sholat jamaah dimulai, sudah sholat duluan 2 rakaat. Nah, itu yang namanya sholat sunnah rawatib. Kemudian setelah selesai sholat, Saman masih lihat kakak kelas Saman itu sholat sunnah lagi, sholat 2 rakaat lagi. Nah, itu juga namanya sholat sunnah rawatib. Nah, sekarang Bu Betty minta tolong kita belajar bersama buku cetaknya halaman 3 dibuka ya. Bu Betty minta maaf karena halamannya di buku cetak Bu Betty kepotong. Sampun sudah disiapkan. Nah, pegang pensilnya atau stabilo boleh. Kita belajar bersama dengan menggaris bawah kalimat yang penting. Nanti agar sampean tidak terlalu banyak mencatat, ya. Sudah? Garis pertama. Bawah sendiri. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan sholat fardu. Cukup sampai situ saja. Nah, yuk dibaca bersama-sama dengan Bu Betty. Abata, sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang dikerjakan beriringan dengan sholat fardu. Gak boleh lupa, harus ingat apa itu sholat sunnah rawatib. Kemudian kapan sih sholat sunnah rawatib dikerjakan? Dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu. Sampai sini paham ya? Oke, lanjut ke gambar kedua. Sampean buka bukunya, lanjut halaman 4. Nah, halaman 4. Nah, ini punya Bu Betty ada halamannya. Sudah ketemu halaman 4? Lanjut, kita garis bawah lagi. Ini halaman 4 nih. Maaf, Betty hapus dulu. Nah, selesai. Lanjut ke halaman 4. Garis bawah yang penting. Sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut sholat sunnah rawatib qobliyah. Ya, garis bawah. Nanti penjelasannya setelah ini. Lanjut, sedangkan sholat sunnah rawatib yang dikerjakan sesudah sholat fardu disebut sholat sunnah rawatib ba'diyah. Sudah di garis bawah. Kemudian bawahnya, tujuan diperintahkannya sholat sunnah rawatib adalah untuk menyempurnakan kekurangan sholat fardu. Cukup garis bawah yang Bu Betty baca saja. Yang Bu Betty tidak garis bawah di sini, tidak usah digaris bawah. Garis kata-kata atau kalimat yang penting saja. Ampun, kalau sudah punya teman jangan dihapus. Punya Bu Betty hapus, Bu Betty jelaskan dulu. Sholat sunnah rawatib itu ada yang dikerjakan sebelum dan ada yang dikerjakan sesudah. Yang dikerjakan sebelum
sebelum sholat fardu, sebelum sholat jamaah di masjid. Itu namanya rawatib qobliyah. Ingat-ingat, sebelum namanya qobliyah. Nggih. Kalau yang dikerjakan sesudah itu disebut ba'diyah. Diingat-ingat, sebelum qobliyah, kalau sesudah ba'diyah. Paham ya sampai sini? Ini biasanya sering keluar di ujian ulangan-ulangan. Jadi harus ingat, harus paham. Lanjut, tujuan sholat sunnah rawatib itu untuk apa, Bu? Tujuannya untuk menyempurnakan kekurangan sholat fardu. Misalnya, ketika sholat fardu tadi masih ada yang memikirkan sesuatu. Misal, ketika sholat maghrib tiba-tiba ingat, duh, tadi saya belum mengerjakan PR. Nah, itu kan sholatnya belum sempurna. Bagaimana cara menyempurnakannya? Disempurnakan dengan sholat sunnah rawatib. Boleh sebelum, boleh sesudah, boleh sebelum dan sesudah. Tetapi ada sholat nanti yang sesudah sholat fardu tidak boleh sholat sunnah rawatib. Itu dijelaskan sama Betty nanti. Ya. Oke, lanjut. Dibuka halaman 5. Silakan bukunya dibuka halaman 5. Nah, punya Bu Betty tidak kelihatan lagi halamannya. Ini halaman 5. Tulisannya jelek. Ketemu? Nah, di garis bawah. Pelaksanaan sholat sunnah rawatib dibagi menjadi 2, yaitu sunnah mu'akkad yang artinya sangat dianjurkan pelaksanaannya dan sunnah ghairu mu'akkad artinya kurang ditekankan pelaksanaannya. Nah, sudah? Jangan dihapus ya. Punya Ibu Betty hapus. Punya sampean jangan dihapus. Jadi jelaskan dulu. Pelaksanaan sholat sunnah rawatib itu dibagi menjadi 2. Nah, ada yang mu'akkad, ada yang ghairu mu'akkad. Kalau mu'akkad itu artinya sangat dianjurkan. Sedangkan ghairu mu'akkad itu kurang ditekankan atau kurang dianjurkan. Paham? Kalau mu'akkad ini Nabi Muhammad itu sering melakukannya. Sedangkan yang ghairu mu'akkad itu jarang dilakukan Nabi Muhammad. Oleh karena itu disebut ghairu mu'akkad karena jarang dilakukan. Kalau yang sering atau sangat dianjurkan itu disebut sunnah mu'akkad. Sampai sini paham ya? Lanjut yang terakhir halaman 6. Dibuka halaman 6. Sudah ketemu? Nah, ini halaman 6-nya Bu Betty. Bagian C. Bilangan rakaat sholat sunnah rawatib. Nah, ini seperti tadi. Ada yang mu'akkad, ada yang ghairu mu'akkad. Yang mu'akkad ini sering dilaksanakan Nabi Muhammad, sedangkan yang ghairu mu'akkad ini jarang dilaksanakan Nabi Muhammad. Nah, untuk yang mu'akkad itu ada 5.
2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ini harus hafal. Bagaimana cara menghafalkannya, Bu? Cara menghafalkannya mudah. Baris pertama sama, 2, 2, 2, 2. Rokaat sama. Kemudian yang perlu dihafalkan bagian yang ini. Sebelum, sesudah, sebelum. Nah, itu yang perlu dihafalkan. Sebelum, sesudah, sebelum. Kemudian salatnya, salat apa? Zuhur, maghrib, isya, subuh. Zuhur, maghrib, isya, subuh. Sebelum, sesudah, sebelum. Zuhur, maghrib, isya, subuh. Nah, nanti baru dihafalkan semuanya. Kemudian yang ghairu muakkad yang jarang dikerjakan Nabi Muhammad ada 4. Ini cukup diringkas saja biar sampean mudah menghafalkannya. 2 rakaat sebelum dan sesudah sholat zuhur cukup sampai situ saja. Kemudian 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib, dan 2 rakaat sebelum sholat isya. Nah, menghafalkannya mudah. Yang pertama, sebelum dan sesudah. Sebelum. Nah, udah kan? Zuhur, asar, maghrib, isya. Zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, untuk menghafalnya bebas cara sampean sendiri. Sampean pakai cara apa boleh. Ini Bu Betty cuma ngasih cara yang mudah saja. Bu, apa harus hafal? Bukan harus hafal, tetapi yang penting sampean paham. Bisa membedakan mana yang termasuk sholat sunnah muakkad dan mana yang termasuk sholat sunnah ghairu muakkad. Nggih. Sekarang coba cepet-cepetan. Jadi tanya. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu termasuk rawatib apa? Muakkad apa ghairu muakkad? Cepet cari, cepet. Nah, pinter. Jawabannya muakkad. Ini sebelum sholat subuh termasuk sunnah rawatib muakkad. Nah, sampai sini dulu penjelasan dari Bu Betty tentang sholat sunnah rawatib. Untuk halaman selanjutnya nanti kita pelajari minggu depan. Setelah ini silahkan dibuka alamat linknya, kemudian kerjakan Google Form-nya, boleh melihat buku. Tapi ingat harus jujur, tidak boleh dibantu orang tua. Kalau belajar boleh dibantu orang tua, tetapi kalau mengerjakan soal dikerjakan sendiri. Boleh buka buku, boleh lihat videonya Bu Betty. Paham ya? Terima kasih dari Bu Betty. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.